Seorang pengusaha sukses yang menjadi duda pulang lebih awal ke rumah, dan apa yang ia lihat membuatnya terdiam tanpa kata. Raka Pradipta berdiri di ambang pintu dapur. Nadira Puspa, asisten rumah tangga, sedang mencuci piring sementara Kayla Anindya, anak perempuan berusia 3 tahun miliknya, duduk di atas bahu Nadira Puspa. Raka Pradipta hanya berdiri diam, mencoba memahami apa yang ia lihat. Pemandangan itu terasa tidak nyata. Kayla Anindya mengayunkan kaki kecilnya dengan riang sementara Nadira Puspa membilas piring dengan tenang. Seolah menggendong anak di bahu sambil bekerja adalah hal paling biasa di dunia. Dada Raka Pradipta terasa sesak. Ia baru mempekerjakan perempuan itu 2 minggu lalu setelah 12 pengasuh sebelumnya mengundurkan diri, mengatakan bahwa anak itu terlalu sulit. Sulit. Kata itu terus bergema di kepalanya setiap hari. Kayla Anindya tidak sulit. Ia hanya seorang anak kecil yang hancur karena kehilangan ibunya. Nadira Puspa sedikit menoleh, masih fokus pada pekerjaannya. Sudah, yang ini bersih sekali. Lihat, berkilau kan? Kayla Anindya bertepuk tangan kecil. Berkilau, Bibi, seperti bintang. Mata Raka Pradipta mulai panas. Kapan terakhir kali ia mendengar putrinya berbicara dengan suara penuh kebahagiaan seperti itu? Ia tidak bisa mengingatnya. Beberapa bulan terakhir hanyalah rangkaian kunjungan ke dokter, malam tanpa tidur, dan kesunyian berat di rumah yang dulu penuh kehidupan. Nadira Puspa akhirnya mematikan keran dan mengeringkan tangannya dengan lap dapur. Saat itulah ia menyadari kehadiran Raka Pradipta. Ia berbalik perlahan, matanya membesar karena terkejut. Pak Raka Pradipta, saya tidak dengar Bapak datang. Ia terlihat tegang, kedua tangannya memegang erat kaki kecil Kayla Anindya agar tidak jatuh. Maaf, saya tahu saya tidak seharusnya melakukan ini, tapi tadi Kayla Anindya menangis terus dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Lalu saya angkat dia ke bahu, dan dia langsung berhenti. Saya janji tidak akan menjatuhkan dia. Saya hanya ingin dia berhenti menangis. Kata-katanya keluar terburu-buru, penuh ketakutan. Raka Pradipta menyadari bahwa ia mengira akan dipecat. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya. Tenang, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Suaranya terdengar lebih serak dari yang ia inginkan. Nadira Puspa berkedip bingung. Kayla Anindya menoleh ke arah ayahnya dan senyumnya langsung menghilang. Ia menundukkan kepala, tangan kecilnya menggenggam rambut Nadira Puspa. Seolah ada tirai yang jatuh. Kebahagiaan itu lenyap. Raka Pradipta merasakan perih menusuk di dadanya. Putrinya sendiri takut padanya. Bukan takut secara fisik, tetapi takut mengecewakan, takut tidak cukup baik, takut berada di dekatnya tanpa bisa mengembalikan ibunya yang sangat ia cintai. Nadira Puspa menyadari perubahan suasana dan segera menurunkan Kayla Anindya dari bahunya, meletakkannya dengan hati-hati di lantai. Pergi ke ruang tamu ya, nak. Ayah sudah pulang. Kayla Anindya berlari tanpa menoleh, kaki kecilnya yang telanjang menyentuh lantai marmer hingga menghilang di lorong. Keheningan yang tersisa terasa menyesakan. Nadira Puspa menunduk, merapikan celemek hitamnya. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud melampaui batas. Dia tadi sangat sedih. Saya jadi ingat ibu saya dulu sering melakukan hal seperti ini saat saya kecil, jadi saya pikir mungkin bisa membantu. Raka Pradipta mengusap wajahnya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Ia ahli dalam angka, kontrak, dan negosiasi, tetapi dalam hal perasaan, ia benar-benar tersesat. Sudah berapa lama kamu melakukan ini? Pertanyaannya terdengar lebih dingin dari yang ia inginkan. Nadira Puspa mengangkat mata dengan ragu. Sekitar 5 hari. Setiap kali Bapak pergi, dia jadi sangat diam. Saya coba mengajaknya bermain, tapi dia tidak merespons. Tapi saat saya angkat dia ke bahu, dia tertawa. Saya juga tidak tahu kenapa. Raka Pradipta bersandar pada meja dapur. 5 hari. Selama 5 hari terakhir, putrinya tertawa, bermain, menjadi anak kecil yang normal, dan ia tidak tahu apa-apa karena ia tidak pernah ada di rumah.
Apakah dia mengatakan sesuatu tentang ibunya? Ia harus tahu. Nadira Puspa menggigit bibir, berpikir sejenak. Dia bilang dulu ibunya sering menyanyikan lagu Nina Bobo. Saya tanya lagu apa, tapi dia tidak ingat, lanjut Nadira Puspa pelan. Lalu saya coba menyanyikan beberapa lagu yang saya tahu, dan saat saya menyanyikan lagu tentang burung kecil yang terbang itu, dia langsung menangis dan minta saya berhenti. Raka Pradipta menutup mata. Lagu itu. Larissa Permata selalu menyanyikan lagu itu setiap malam sebelum Kayla Anindya tidur. Bagaimana ia bisa melupakannya? Bagaimana ia membiarkan hal itu hilang dari kehidupan putrinya? Nadira Puspa melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dia juga bilang ayah tidak menyayanginya lagi. Saya bilang itu tidak benar, tapi dia tetap bersikeras. Katanya bapak tidak lagi melihatnya seperti dulu. Rasa sakit yang dirasakan Raka Pradipta terasa nyata secara fisik. Ia mencengkeram tepi meja dapur begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kayla Anindya berpikir ia tidak mencintainya lagi. Satu-satunya hal yang masih berarti dalam hidupnya, dan anak itu mengira ia tidak dicintai. Saya tidak tahu harus bagaimana, pengakuannya keluar lemah dan terpecah. Saya tidak tahu bagaimana menjadi ayah sendirian. Semua yang saya lakukan terasa salah. Nadira Puspa terdiam sejenak, lalu melangkah mendekat. Bapak tidak melakukan semuanya salah. Bapak hanya takut. Raka Pradipta mengangkat pandangan dan menatap matanya. Ada sesuatu di dalam tatapan itu, bukan rasa kasihan, melainkan pemahaman yang tulus tentang rasa sakit. Saya kehilangan ayah saat usia 8 tahun, kata Nadira Puspa dengan suara tegas. Ibu saya juga sama seperti bapak, kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana merawat saya sambil bekerja. Ada hari-hari saya pergi ke sekolah tanpa makan, ada malam-malam saya tidur dalam keadaan lapar. Tapi yang paling saya ingat adalah, dia tetap berusaha. Dia tidak pernah menyerah pada saya. Tenggorokan Raka Pradipta terasa tercekat. Nadira Puspa melanjutkan, Kayla Anindya tidak butuh kesempurnaan, dia butuh kehadiran. Dia perlu tahu bahwa, meskipun semuanya terasa salah, ayahnya tetap ada di sini. Raka Pradipta menghembuskan napas perlahan, mencoba menahan emosi yang hampir meluap. Bagaimana kamu tahu semua ini? Kamu punya anak? Nadira Puspa menggeleng. Tidak, tapi saya pernah menjadi anak yang kesepian, dan saya tahu rasanya. Raka Pradipta menatapnya lama, benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Nadira Puspa tampak tidak lebih dari 25 tahun. Wajahnya masih muda, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Rambutnya disanggul sederhana tanpa riasan, seragamnya bersih rapi meski pekerjaannya berat. Ada martabat dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Kenapa kamu menerima pekerjaan ini? Tanya Raka Pradipta tiba-tiba. Pengasuh lain semuanya pergi. Apa yang membuatmu bertahan? Nadira Puspa menunduk, memainkan jari-jarinya. Saya butuh uang. Ibu saya sakit dan biaya obatnya mahal. Kejujurannya jelas, ia datang bukan karena panggilan hati, melainkan kebutuhan. Namun lalu, mengapa ia memperlakukan Kayla Anindya dengan begitu penuh kasih? Mengapa ia bernyanyi, bermain, menggendongnya di bahu sambil bekerja? Tidak ada orang melakukan itu hanya demi uang. Tapi bukan hanya itu, lanjut Nadira Puspa dengan suara lebih pelan, seolah mengakui rahasia. Saya melihat diri saya sendiri dalam diri Kayla Anindya. Dan saya tahu, kalau dulu ada seseorang yang melihat saya seperti itu saat saya kecil, mungkin hidup saya akan berbeda. Raka Pradipta tidak tahu harus berkata apa. Selama 2 tahun terakhir, ia tenggelam dalam pekerjaan, menghindari rumah, menghindari putrinya, menghindari segala hal yang mengingatkannya pada Larissa Permata. Dan perempuan yang hampir tidak ia kenal ini melakukan apa yang tidak mampu ia lakukan. Ia sedang menyelamatkan Kayla Anindya. Saya ingin kamu terus melakukan itu, kata Raka Pradipta tiba-tiba. Nadira Puspa mengangkat wajah, terkejut. Melakukan apa? Semua itu.
bernyanyi, bermain, menggendongnya di bahu. Saya tidak peduli bagaimana caramu, yang penting terus buat dia tersenyum. Nadira Puspa mengangguk pelan, masih mencoba memahami. Baik, Pak. Raka Pradipta menarik napas dalam-dalam. Masih ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Dan ajari saya, suara Raka Pradipta bergetar. Ajari saya melakukan itu, karena saya tidak tahu lagi bagaimana mendekatinya. Nadira Puspa berkedip, jelas tidak menyangka permintaan itu. Ia membuka mulut, menutupnya, lalu mencoba bicara lagi. Bapak mau saya mengajari Bapak cara terhubung dengan anak Bapak sendiri? Raka Pradipta mengangguk, merasakan beratnya rasa malu. Seorang pria dewasa, sukses, meminta bantuan kepada asisten rumah tangga tentang bagaimana menjadi seorang ayah. Tapi harga diri sudah tidak penting lagi. Kayla Anindya yang penting. Nadira Puspa terdiam cukup lama, menatapnya dengan penuh penilaian. Akhirnya ia menyilangkan tangan. Baik, tapi ada satu syarat. Raka Pradipta mengernyit. Apa? Bapak harus janji benar-benar mau mencoba. Percuma saya ajari kalau Bapak menyerah di kesulitan pertama. Anak bisa merasakan kalau kita tidak sepenuh hati. Kalau Bapak mau melakukan ini, harus sungguh-sungguh. Ketegasan dalam suaranya membuat Raka Pradipta terkejut. Itu bukan suara seorang karyawan kepada majikannya, melainkan seorang perempuan yang menetapkan batas dan menuntut komitmen. Dan ia menghormati itu. Saya janji. Nadira Puspa menatap wajahnya beberapa detik lagi, lalu mengangguk. Kalau begitu kita mulai sekarang. Kayla Anindya pasti ada di ruang tamu. Bapak pergi ke sana, duduk di lantai dekat dia, dan jangan bicara apapun. Hanya duduk di sana. Raka Pradipta ragu. Cuma itu? Cuma itu. Anak butuh kehadiran sebelum butuh kata-kata. Bapak cukup ada di dekatnya. Jangan memaksa bicara, jangan memaksa apapun. Kedengarannya terlalu sederhana, tapi Raka Pradipta mengangguk dan berjalan keluar dari dapur. Lorong menuju ruang tamu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah terasa berat, dipenuhi rasa takut. Takut ditolak oleh anaknya sendiri, takut tidak cukup baik, takut semakin mengecewakannya. Saat sampai di ruang tamu, ia melihat Kayla Anindya duduk di karpet, memeluk boneka beruang yang diberikan Larissa Permata pada ulang tahunnya yang terakhir. Gadis kecil itu meliriknya sekilas, lalu kembali menunduk. Raka Pradipta menelan ludah dan melakukan apa yang disarankan. Ia duduk di lantai sekitar 2 meter darinya, diam tanpa berkata apapun. Awalnya terasa menyiksa. Ia tidak tahu harus menaruh tangan di mana, bagaimana duduk, apa yang harus dilakukan. Tapi perlahan sesuatu berubah. Kayla Anindya menatapnya lagi. Kali ini lebih lama. Raka Pradipta tidak bergerak, tidak berbicara, hanya tetap hadir. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Kayla Anindya berdiri dan berjalan mendekat perlahan. Bonekanya terseret di lantai. Ia berhenti tepat di depan ayahnya, mata coklatnya yang besar menatap wajah Raka Pradipta dengan penuh rasa ingin tahu. Ayah tidak pergi lagi? Pertanyaan kecil itu menghancurkan hatinya. Raka Pradipta menggeleng. Tidak, ayah akan di sini. Kayla Anindya menggigit bibir, berpikir sejenak. Lalu dengan gerakan cepat, ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan ayahnya dan menyembunyikan wajahnya di dada Raka Pradipta. Ia sempat membeku sesaat, lalu memeluk putrinya erat-erat, seolah memegang hal paling berharga di dunia, karena memang begitu adanya. Aku kangen ayah, suara kecil Kayla Anindya terdengar penuh luka. Raka Pradipta memejamkan mata kuat-kuat, berusaha menahan air mata. Ayah juga kangen kamu. Setiap hari. Mereka tetap seperti itu untuk waktu yang tidak bisa diukur oleh Raka Pradipta. Mungkin 5 menit, mungkin 5 jam. Tidak penting. Yang penting adalah putrinya ada di pelukannya. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tidak merasa kehilangan dirinya.
Saat Kaila Anindya akhirnya menjauh, ia menatap ayahnya dengan serius. Bibi bilang ayah tidak berhenti sayang sama aku. Raka Pradipta memegang wajah kecil itu dengan lembut. Ayah tidak akan pernah berhenti sayang sama kamu. Kamu adalah hal paling penting dalam hidup ayah. Kaila Anindya mengangguk pelan, tetapi keraguan masih terlihat di matanya. Kalau begitu, kenapa ayah tidak main lagi sama aku? Kenapa ayah tidak di rumah? Pertanyaan itu adil, dan Raka Pradipta tidak punya jawaban yang mudah. Ia bisa saja berbohong, mencari alasan, tetapi Nadira Puspa benar. Kaila Anindya berhak mendapatkan kejujuran. Karena ayah sangat takut, ucap Raka Pradipta perlahan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Waktu mama pergi, ayah sangat takut. Dan bukannya tetap di dekat kamu, ayah malah lari. Ayah bekerja terlalu keras, menjauh, karena itu terasa lebih mudah daripada menghadapi rasa sakit, tapi ayah salah dan ayah ingin memperbaikinya, ucap Raka Pradipta pelan. Kaila Anindya mencerna kata-kata itu dalam diam, lalu bertanya dengan kepolosan yang menghancurkan hati, ayah juga takut aku pergi seperti mama? Dada Raka Pradipta terasa runtuh. Iya, ayah sangat takut. Kaila Anindya memeluknya lagi erat. Aku tidak akan pergi, ayah, aku janji. Dan pada saat itu, dengan janji mustahil dari seorang anak kecil berusia 3 tahun, Raka Pradipta memilih untuk mempercayainya. Ketika Kaila Anindya akhirnya melepaskannya dan kembali bermain dengan boneka beruangnya, Raka Pradipta berdiri dan kembali ke dapur. Nadira Puspa sedang merapikan wastafel, lalu menoleh saat mendengar langkahnya. Ia tidak bertanya apapun, hanya menatapnya menunggu. Terima kasih, hanya itu yang bisa diucapkan Raka Pradipta. Nadira Puspa tersenyum kecil. Ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dilalui. Raka Pradipta mengangguk. Ia tahu itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasa mungkin, hanya mungkin, ia bisa melewatinya. Hari-hari berikutnya menjadi berbeda. Raka Pradipta mulai pulang lebih awal dari kantor, menolak rapat yang berlangsung hingga malam. Ia tiba di rumah sebelum makan malam dan menghabiskan waktu bersama Kaila Anindya. Awalnya terasa canggung, dipaksakan. Ia tidak tahu bagaimana bermain, bagaimana berbicara dengan anak berusia 3 tahun. Namun Nadira Puspa selalu ada di dekatnya, membimbing dengan halus. Biarkan dia memilih permainan, katanya saat Raka Pradipta mencoba memaksakan permainan yang tidak diminati Kaila Anindya. Dengarkan apa yang tidak dia katakan, ujarnya saat gadis kecil itu tiba-tiba diam. Dan Raka Pradipta mulai belajar mengenali tanda-tanda saat Kaila Anindya teringat ibunya. Bicarakan tentang Larissa Permata, kata Nadira Puspa suatu malam ketika Kaila Anindya bertanya tentang ibunya dan Raka Pradipta membeku. Jangan berpura-pura dia tidak pernah ada. Itu lebih menyakitkan. Dan perlahan, dengan susah payah, Raka Pradipta belajar. 1 minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi hari Sabtu, Raka Pradipta sudah berencana mengajak Kaila Anindya ke taman. Namun saat ia turun ke ruang tamu, ia melihat Nadira Puspa membawa sebuah tas kecil. Kamu mau pergi? Pertanyaannya terdengar lebih cemas dari yang ia maksudkan. Nadira Puspa menggeleng. Tidak, saya hanya mau menjenguk ibu saya di rumah sakit. Kondisinya memburuk tadi malam. Saya kembali besok pagi. Raka Pradipta mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa lega, lalu menyadari sesuatu. Kamu butuh bantuan untuk biaya rumah sakit dan obat, kan? Nadira Puspa menatapnya terkejut. Pak Raka Pradipta, Bapak sudah membayar saya lebih dari cukup. Saya tidak bisa meminta lebih. Kamu tidak meminta, saya yang menawarkan, jawab Raka Pradipta tegas. Berapa yang kamu butuhkan? Nadira Puspa ragu, tampak tidak nyaman. Saya tidak tahu apakah ini benar, Raka Pradipta melangkah mendekat.
Kamu sudah menyelamatkan anak saya. Kamu juga menyelamatkan saya. Biarkan saya membantu. Ia terdiam cukup lama, matanya mulai berkaca-kaca. Akhirnya ia menyebutkan jumlahnya. Jumlah itu besar, tapi Raka Pradipta tidak ragu sedikit pun. Saya akan transfer sekarang. Nadira Puspa menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak perlu. Terus saja jaga Kaila Anindya seperti yang kamu lakukan. Nadira Puspa mengangguk, cepat-cepat menghapus air matanya. Ia berbalik untuk pergi, lalu berhenti di pintu. Pak Raka Pradipta. Ia menoleh. Ya? Bapak adalah ayah yang lebih baik dari yang Bapak kira. Lalu ia pergi, meninggalkan Raka Pradipta sendiri dengan kata-kata itu yang terus terngiang di pikirannya. Hari itu di taman terasa berbeda. Kaila Anindya berlari, bermain, tertawa. Raka Pradipta mendorong ayunan, membantunya naik perosotan, membeli es krim, dan membiarkannya berlumuran coklat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hanya menjalankan kewajiban, ia benar-benar menikmati kebersamaan itu. Saat mereka pulang menjelang sore, Kaila Anindya sudah sangat lelah. Raka Pradipta menggendongnya ke kamar, membaringkannya di tempat tidur, dan menyelimutinya. Ayah, suara mengantuk Kaila Anindya membuatnya berhenti di pintu. Iya, nak, hari ini adalah hari terbaik, kata Kaila Anindya dengan suara kecil yang penuh kebahagiaan. Dada Raka Pradipta terasa hangat dengan cara yang belum pernah ia rasakan selama ini. Bagi ayah juga. Saat ia turun ke bawah, rumah itu sunyi. Sunyi, tapi tidak lagi kosong. Kini ada kehidupan di dalamnya, ada harapan. Raka Pradipta mengambil ponselnya dan mentransfer uang kepada Nadira Puspa. Namun saat mengetik, ia menyadari sesuatu. Ia hampir tidak tahu apapun tentang perempuan itu. Ia tidak tahu di mana ia tinggal, berapa usianya, atau apa yang ia sukai. Ia masuk ke dalam hidupnya sebagai seorang pekerja, tetapi telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ia perlu memahami apa itu. Keesokan harinya, ketika Nadira Puspa kembali, Raka Pradipta sudah menunggunya di dapur. Bagaimana kondisi ibu kamu? Tanyanya begitu ia masuk. Nadira Puspa tampak lelah, tetapi tersenyum kecil. Lebih baik. Dokter bilang kondisinya sudah stabil. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa. Raka Pradipta mengangkat tangan, menghentikannya. Sudah, jangan panggil saya Pak. Panggil saja Raka Pradipta. Nadira Puspa ragu. Saya tidak tahu apakah itu pantas. Saya yang minta, katanya lembut. Tolong. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baik, Raka Pradipta. Nama itu terdengar asing di bibirnya, tapi Raka Pradipta menyukainya. Ada kedekatan di sana, sebuah batas yang perlahan runtuh. Duduk, katanya sambil menunjuk kursi. Saya ingin bicara. Nadira Puspa mengernyit, tetapi menuruti. Raka Pradipta duduk di seberangnya. Saya sadar saya tidak tahu apa-apa tentang kamu, dan itu membuat saya tidak nyaman. Kamu tahu semuanya tentang saya, tentang Kaila Anindya, tentang Larissa Permata, tapi saya tidak tahu apapun tentang kamu. Nadira Puspa menunduk. Tidak banyak yang perlu diketahui. Saya tidak percaya, jawab Raka Pradipta, menyilangkan tangan. Ceritakan, kamu dari mana? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Nadira Puspa menghela napas pelan, memainkan jari-jarinya. Saya dari desa kecil. Saya pindah ke kota 3 tahun lalu untuk mencari pekerjaan. Ibu saya sakit dan pengobatan di sana tidak memadai. Di sini saya bisa membawa beliau ke rumah sakit yang lebih baik. Ayah kamu? Tanya Raka Pradipta hati-hati.
Meninggal saat saya berumur 8 tahun. Kanker. Suaranya terdengar datar, tetapi Raka Pradipta bisa merasakan luka yang tersembunyi di baliknya. Ibu saya bekerja sebagai penjahit sepanjang hidupnya untuk membesarkan saya sendirian. Sekarang giliran saya merawat beliau. Raka Pradipta mengangguk perlahan. Ada kekuatan dalam diri Nadira Puspa yang ia kagumi. Ia memikul beban hidup, namun masih memiliki hati untuk merawat anak yang bukan miliknya. Kamu punya pasangan? Keluarga di sini? Nadira Puspa menggeleng. Tidak, hanya saya dan ibu saya. Raka Pradipta menyadari betapa sepinya hidup itu. Nadira Puspa bekerja, menjenguk ibunya di rumah sakit, lalu pulang ke tempat yang kosong. Tidak ada teman, tidak ada hiburan, hanya tanggung jawab. Itu tidak adil untuk kamu, kata Raka Pradipta tanpa berpikir. Nadira Puspa menatapnya terkejut. Apa maksudnya? Kamu masih muda. Seharusnya kamu menikmati hidup, keluar, bersenang-senang, bukan memikul semuanya sendirian. Nadira Puspa tersenyum tipis, penuh kesedihan. Hidup memang tidak adil, Raka Pradipta. Kita hanya melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan saat itu, Raka Pradipta mengerti. Ia dan Nadira Puspa ternyata jauh lebih mirip dari yang ia bayangkan. Sama-sama membawa kehilangan, sama-sama berjuang sendirian, sama-sama mencoba bertahan hari demi hari. Saya ingin membantu kamu, ucap Raka Pradipta serius. Bukan hanya soal uang, tapi apapun yang kamu butuhkan. Kalau ada apa-apa, saya ingin kamu bilang. Nadira Puspa menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Kenapa Bapak melakukan ini? Raka Pradipta ragu sejenak. Kenapa? Apakah karena rasa terima kasih, kewajiban, atau sesuatu yang lebih? Ia tidak sepenuhnya tahu. Tapi satu hal yang ia yakin, Nadira Puspa telah menjadi penting, bukan hanya bagi Kayla Anindya, tetapi juga bagi dirinya. Karena kamu membuat perubahan, jawabnya jujur. Dan saya tidak ingin kamu menghilang dari hidup kami. Nadira Puspa menahan air matanya, lalu mengangguk pelan. Saya tidak akan pergi. Minggu-minggu berikutnya berubah menjadi rutinitas yang hangat. Raka Pradipta pulang lebih awal, bermain dengan Kayla Anindya, makan malam bersama, lalu berbincang dengan Nadira Puspa saat ia menyelesaikan pekerjaannya. Kehidupan yang dulu kosong kini perlahan terisi kembali dengan tawa, kehangatan, dan harapan baru. Percakapan-percakapan itu menjadi momen favorit bagi Raka Pradipta. Nadira Puspa bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang ibunya, tentang mimpi-mimpi yang harus ia tunda. Raka Pradipta bercerita tentang Larissa Permata, tentang bagaimana mereka bertemu di kampus, tentang rencana-rencana yang tidak pernah terwujud. Ada kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan dengan siapapun. Nadira Puspa tidak menghakimi, tidak menekan, ia hanya mendengarkan. Dan Raka Pradipta menyadari bahwa ia juga benar-benar mendengarkan dirinya. Suatu hari, Kayla Anindya demam tinggi. Raka Pradipta panik, menelepon dokter anak di tengah malam, tetapi Nadira Puspa yang tetap tenang, yang menempelkan kompres dingin, yang menggendong gadis kecil itu saat menangis. Dan ketika demamnya akhirnya turun, Kayla Anindya tertidur dalam pelukan Nadira Puspa. Raka Pradipta duduk di tepi tempat tidur, memandang mereka berdua. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum ingin ia beri nama, tetapi tumbuh tanpa bisa dihentikan. Nadira Puspa mengangkat pandangan dan bertemu dengan matanya. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap dalam diam, dan Raka Pradipta merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya, sesuatu yang ia kira telah mati bersama Larissa Permata. Ketakutan langsung menyelimuti dirinya, takut mengkhianati kenangan istrinya, takut salah mengartikan rasa terima kasih, takut merusak segalanya. Ia berdiri dengan cepat. Saya mau tidur. Terima kasih atas bantuannya.
Ia keluar dari kamar sebelum Nadira Puspa sempat menjawab. Seminggu kemudian, kakak perempuan Larissa Permata datang tanpa pemberitahuan. Sari Lestari masuk seperti badai, matanya merah karena menangis. Saya tidak percaya kamu melakukan ini terhadap kenangan adik saya, teriaknya begitu melihat Raka Pradipta di ruang tamu. Raka Pradipta berdiri bingung. Maksud kamu apa? Sari Lestari menunjuk ke arah dapur, tempat Nadira Puspa sedang menyiapkan makan siang. Itu. Kamu menjalin hubungan dengan pembantu rumah tangga? Saya melihat kalian kemarin saat lewat depan rumah. Cara kamu melihat dia. Saya tidak buta, Raka Pradipta. Darah Raka Pradipta terasa membeku. Ia tidak tahu ada yang melihat. Sari Lestari, tenang dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Tenang, jawabnya dengan emosi yang meledak-ledak. Adik saya sudah meninggal 2 tahun, dan kamu sudah menggantikannya dengan pembantu rumah tangga, Raka Pradipta. Dengan pembantu, suara Sari Lestari penuh hinaan. Nadira Puspa muncul di pintu dapur, wajahnya pucat, jelas ia mendengar semuanya. Raka Pradipta melihat luka di matanya dan amarah langsung naik. Cukup, Sari Lestari. Kamu tidak tahu apa-apa. Sari Lestari berbalik ke arah Nadira Puspa dengan marah. Dan kamu? Kamu masuk ke sini untuk bekerja lalu memanfaatkan keadaan saat dia sedang rapuh. Kamu melihat kesempatan untuk naik derajat dan langsung mengambilnya, bukan? Nadira Puspa mundur seolah ditampar. Raka Pradipta melangkah maju, berdiri di antara mereka. Cukup. Kamu tidak berhak bicara seperti itu kepadanya. Sari Lestari tertawa, pahit dan penuh luka. Saya tidak berhak? Saya kakak dari Larissa Permata. Saya punya hak untuk menjaga kenangannya. Raka Pradipta mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang. Kamu pikir Larissa Permata menginginkan ini? Kamu pikir dia ingin saya hidup sendiri selamanya, membiarkan Kayla Anindya tumbuh tanpa kasih sayang? Sari Lestari menggeleng, air matanya jatuh. Dia ingin kamu menunggu, menghormatinya. 2 tahun itu belum apa-apa, Raka Pradipta. Belum apa-apa. Kata-kata itu menghantam Raka Pradipta. Ia tahu banyak orang berpikir seperti itu, bahwa semuanya terlalu cepat. Tapi berapa lama cukup? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Kapan ia diizinkan untuk hidup lagi? Saya tidak bisa hidup terjebak di masa lalu, Sari Lestari. Saya tidak bisa. Kayla Anindya juga tidak bisa. Kami harus melanjutkan hidup. Sari Lestari menghapus air matanya. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa melihat kamu dengan orang lain selain adik saya. Lalu ia pergi, membanting pintu dengan keras. Keheningan yang tersisa terasa berat. Raka Pradipta menoleh ke arah Nadira Puspa dan melihatnya menangis diam-diam. Dia benar, ucap Nadira Puspa dengan suara pecah. Raka Pradipta mengerutkan kening. Tidak, dia tidak benar. Benar. Saya seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Saya harusnya menjaga jarak. Sekarang semuanya berantakan. Nadira Puspa menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Raka Pradipta mendekat, memegang pergelangan tangannya dengan lembut dan menurunkannya. Lihat saya. Ia menurut, mata merah menatapnya. Saya tidak menyesal sedikit pun. Kamu dengar? Tidak sama sekali. Saya tidak peduli apa yang Sari Lestari pikirkan atau siapapun. Saya hanya peduli pada kamu dan Kayla Anindya. Nadira Puspa menggeleng pelan. Tapi orang-orang akan bicara, Raka Pradipta. Mereka sudah bicara. Saya tidak ingin kamu dihakimi karena saya. Raka Pradipta menariknya ke dalam pelukan erat.
Biarkan mereka bicara. Saya tidak peduli. Namun sebenarnya ia peduli, bukan untuk dirinya, tapi untuk Nadira Puspa. Ia tahu perempuan itu yang akan paling disalahkan. Dianggap memanfaatkan, dianggap merayu, dianggap mengambil keuntungan dari pria yang sedang rapuh. Ia tahu cerita-cerita buruk yang akan dibuat orang, dan ia membenci kenyataan bahwa Nadira Puspa harus menanggungnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Sari Lestari menyebarkan kabar itu ke seluruh keluarga. Telepon mulai berdatangan. Ibu Larissa Permata menelepon sambil menangis, mengatakan Raka Pradipta telah mencoreng nama putrinya. Orang tua Raka Pradipta menelepon, khawatir akan pandangan orang lain. Rekan bisnisnya mulai bercanda sinis di rapat. Dan Nadira Puspa menanggung semuanya dalam diam. Ia tetap bekerja, merawat Kayla Anindya, berpura-pura tidak terpengaruh. Tapi Raka Pradipta melihatnya. Ia melihat bagaimana perempuan itu menghindari tatapannya, bagaimana ia mengecilkan diri saat orang berbicara buruk, bagaimana perlahan ia mulai kehilangan cahayanya. Suatu malam, setelah Kayla Anindya tertidur, Raka Pradipta menemukan Nadira Puspa menangis di kamarnya. Kamar kecil di belakang rumah, sederhana tapi rapi. Ia duduk di tepi ranjang, wajah tertutup tangan. Saya tidak kuat lagi, Raka Pradipta. Saya tidak tahan orang-orang melihat saya seperti saya ini sesuatu yang buruk. Raka Pradipta duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Kalau begitu kita pergi dari sini. Kita mulai di tempat baru, di mana tidak ada yang mengenal kita. Nadira Puspa menatapnya terkejut. Kamu serius? Tanya Nadira Puspa dengan suara gemetar. Sangat serius. Saya tidak butuh perusahaan itu, tidak butuh orang-orang itu. Saya hanya butuh kamu dan Kayla Anindya. Nadira Puspa menggeleng pelan. Saya tidak bisa membiarkan kamu meninggalkan semuanya demi saya. Raka Pradipta memegang bahunya dan menatapnya dalam-dalam. Kamu belum mengerti. Kamu bukan sekadar alasan. Kamu adalah alasan utama. Kamu yang membuat saya hidup lagi, yang membuat Kayla Anindya bisa tersenyum kembali. Kamu segalanya. Nadira Puspa terisak dan memeluknya erat. Raka Pradipta membalas pelukan itu, merasakan air mata membasahi bajunya. Saya mencintaimu, bisiknya. Saya mencintaimu dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan bisa terjadi lagi, dan saya tidak akan meninggalkanmu. Nadira Puspa mengangkat wajahnya, mata penuh air. Saya juga mencintaimu. Mereka berciuman, penuh janji, rasa sakit, dan harapan, seolah siap menghadapi dunia bersama. Namun dunia tidak mempermudah. Keesokan harinya, kondisi Ibu Nadira Puspa memburuk. Rumah sakit menelepon tengah malam, mengatakan ia mengalami henti jantung dan keputusan harus segera diambil. Nadira Puspa panik, dan Raka Pradipta langsung pergi bersamanya. Mereka menghabiskan malam di rumah sakit, menunggu dan berdoa. Kayla Anindya dititipkan pada tetangga, kebingungan dengan apa yang terjadi. Saat dokter akhirnya keluar, wajahnya sudah menjelaskan segalanya. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Nadira Puspa jatuh berlutut, jeritan keluar dari dadanya. Raka Pradipta memeluknya, berusaha menahan tubuhnya yang lemah, tetapi ia tidak bisa menahan berat kesedihannya. Tangisnya memecah hati, menangisi ibunya, hidup yang tidak adil, semua pengorbanan yang terasa sia-sia. Raka Pradipta hanya bisa tetap di sana, memeluknya di lantai rumah sakit, tanpa kata, hanya dengan kehadiran. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Raka Pradipta mengurus pemakaman, membayar semua biaya, mengurus segala hal, sementara Nadira Puspa bahkan sulit bangun dari tempat tidur. Ia hancur. Sari Lestari datang ke pemakaman, tetapi menjaga jarak, menatap Nadira Puspa dengan perasaan yang sulit dibaca. Namun Raka Pradipta tidak peduli. Fokusnya hanya pada Nadira Puspa. Setelah pemakaman, Nadira Puspa tinggal di rumahnya,
karena ia tidak punya tempat lain. Apartemen yang dulu ia tinggali bersama ibunya sudah tidak bisa ia tempati, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke sana. Kayla Anindya mungkin belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia tahu Nadira Puspa sedang sedih, dan ia melakukan apa yang ia bisa, membawa gambar-gambar, menyanyikan lagu yang diajarkan, berbaring di sampingnya dan menggenggam tangannya. Perlahan, sangat perlahan, Nadira Puspa mulai bangkit. 3 minggu kemudian, suatu pagi, Raka Pradipta bangun dan melihat Nadira Puspa di dapur sedang membuat kopi. Ia masih pucat, matanya sembab, tetapi ia berdiri. "Selamat pagi," katanya pelan. Raka Pradipta mendekat dan memeluknya dari belakang. "Selamat pagi." Nadira Puspa berbalik dan bersandar di dadanya. "Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan tanpa kamu." Raka Pradipta mencium puncak kepalanya. "Kamu tidak perlu berterima kasih. Kita satu tim sekarang." Nadira Puspa mengangguk. "Iya, kita satu tim." Dan saat itu, Raka Pradipta tahu mereka akan baik-baik saja. Tidak mudah, tidak cepat, tetapi mereka akan melewatinya. Pada minggu yang sama, Raka Pradipta mengambil keputusan penting. Ia mengajak Nadira Puspa berbicara serius di ruang tamu setelah Kayla Anindya tertidur. "Saya ingin kita memulai dari awal," katanya sambil menggenggam tangannya. "Dengan cara yang benar, tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut." Nadira Puspa mengernyit. "Maksud kamu?" "Saya ingin memperkenalkan kamu kepada semua orang sebagai perempuan yang saya cintai." Raka Pradipta menggenggam tangan Nadira Puspa dengan penuh keyakinan. "Saya ingin Kayla Anindya memanggilmu ibu, kalau dia mau. Saya ingin membangun kehidupan yang nyata bersama kamu." Mata Nadira Puspa langsung dipenuhi air mata. "Raka Pradipta, orang-orang akan bicara. Biarkan mereka bicara. Kita sudah melewati yang terburuk. Gosip, penilaian, kehilangan. Kalau kita bisa bertahan dari semua itu, kita bisa menghadapi apa saja." Nadira Puspa menggenggam tangannya lebih erat. "Kamu yakin? Karena kalau kita melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Saya tidak pernah seyakin ini dalam hidup saya." Dan dari situlah semuanya mulai dibangun kembali. Raka Pradipta membawa Nadira Puspa bertemu dengan orang tuanya. Pertemuan itu awalnya tegang. Ibu Raka Pradipta memandang Nadira Puspa dengan penuh keraguan. Ayahnya hampir tidak berbicara. Namun Kayla Anindya mencairkan suasana. Ia berlari masuk ke ruang tamu, duduk di pangkuan Nadira Puspa, lalu bercerita dengan penuh semangat tentang kartun yang baru ia tonton. Cara Nadira Puspa mendengarkan dengan penuh perhatian. Cara ia tertawa, cara ia merapikan rambut Kayla Anindya dengan lembut. Semuanya tidak bisa diabaikan. Di akhir makan siang, Ibu Raka Pradipta mengajak Nadira Puspa ke taman. "Saya tidak akan berbohong dan mengatakan saya setuju," katanya dengan jujur. "Saya mencintai Larissa Permata seperti anak saya sendiri, dan melihat anak saya bersama orang lain masih terasa sakit." Nadira Puspa mengangguk penuh hormat. "Saya mengerti. Saya tidak mencoba menggantikannya." Ibu Raka Pradipta menghela napas. "Saya tahu. Saya melihat cara kamu merawat Kayla Anindya. Saya melihat cara anak saya memandangmu." Dia tersenyum lagi. "Jadi meskipun saya belum sepenuhnya menerima, saya tidak akan menghalangi, karena yang saya inginkan hanya dia bahagia. Dan sepertinya kamu membuatnya bahagia." Sebuah beban terasa terangkat dari hati Nadira Puspa. Itu bukan persetujuan penuh, tetapi itu adalah awal, dan terkadang awal sudah cukup. Bulan-bulan berikutnya, Raka Pradipta mulai menata ulang hidupnya. Ia menjual perusahaannya, menginvestasikan uangnya ke usaha yang lebih kecil dan fleksibel. Ia menginginkan waktu untuk Kayla Anindya, waktu untuk Nadira Puspa, waktu untuk benar-benar hidup. Mereka pindah ke rumah yang lebih kecil di lingkungan yang tenang. Sebuah awal baru, jauh dari penilaian orang, jauh dari kenangan menyakitkan, tempat untuk membangun sesuatu yang baru.
Kaila Anindya sangat menyukai rumah baru itu. Ada halaman luas untuk bermain, dan kamar berwarna merah muda yang ia dekorasi bersama Nadira Puspa. Gadis kecil itu berkembang, tertawa lebih sering, berbicara lebih banyak, bermain tanpa beban. Dan yang paling penting, ia tidak lagi bertanya kapan Nadira Puspa akan pergi. Ia akhirnya mengerti bahwa perempuan itu akan tetap tinggal. Suatu malam, 6 bulan setelah mereka pindah, Kaila Anindya masuk ke kamar Raka Pradipta dan Nadira Puspa. Mereka sedang berbaring, berbicara santai. "Boleh aku tidur di sini?" tanyanya sambil memeluk boneka beruangnya. "Tentu. Sini," kata Raka Pradipta, memberi ruang di antara mereka. Kaila Anindya masuk dan berbaring di tengah, merasa nyaman. Mereka bertiga hanya berdiam, menikmati kebersamaan. Beberapa menit kemudian, Kaila Anindya berkata dengan suara mengantuk, "Bibi, boleh aku memanggilmu ibu?" Keheningan langsung memenuhi ruangan. Mata Nadira Puspa berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Raka Pradipta, yang menatapnya dengan penuh dukungan. "Kamu yakin?" tanya Nadira Puspa dengan suara bergetar. Kaila Anindya mengangguk. "Kamu merawatku seperti ibu. Kamu mencintaiku seperti ibu. Jadi kamu adalah ibu." Nadira Puspa langsung memeluknya erat, air mata mengalir tanpa tertahan. "Saya sangat ingin menjadi ibumu, Nak. Sangat ingin." Raka Pradipta memeluk mereka berdua, dadanya penuh emosi. Itulah yang selama ini ia cari, sebuah keluarga, sebuah rumah, cinta yang nyata. Beberapa bulan kemudian, Raka Pradipta melamar Nadira Puspa. Tidak ada kemewahan besar, tidak ada pertunjukan berlebihan, tetapi ada kehangatan, kejujuran, dan cinta yang tumbuh dari luka yang pernah mereka lalui bersama. Itu terjadi pada sebuah pagi biasa di dapur rumah mereka. Kaila Anindya duduk di meja sambil makan panekuk, sementara Raka Pradipta berdiri di samping Nadira Puspa, membantu mencuci piring. Tiba-tiba, Raka Pradipta menggenggam tangan Nadira Puspa dan menyelipkan sebuah cincin ke jarinya. Nadira Puspa menatap cincin itu, lalu menatapnya dengan mata terbelalak. "Raka Pradipta, ini apa?" "Ini lamaran," jawabnya dengan suara tegas. "Menikahlah dengan saya, bukan karena saya membutuhkan kamu, tapi karena saya menginginkan kamu. Karena saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Karena kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya dan Kaila Anindya." Nadira Puspa menutup mulutnya, air mata langsung mengalir. Kaila Anindya meloncat dari kursinya dan berlari ke arah mereka. "Katakan iya, Ibu. Katakan iya." Nadira Puspa tertawa di tengah tangis dan mengangguk. "Iya, iya, saya mau." Mereka bertiga berpelukan di dapur sederhana itu, dan untuk pertama kalinya Raka Pradipta merasa hidupnya benar-benar utuh. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Ibu Raka Pradipta menangis selama upacara, kali ini karena bahagia. Ayahnya memberikan pidato penuh haru tentang kesempatan kedua dan bagaimana cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga. Kaila Anindya menjadi pembawa cincin, berjalan dengan serius dalam gaun merah muda yang berputar indah. Ketika ditanya apakah ada yang keberatan, ia langsung berteriak, "Tidak ada. Cepat saja nikahkan." Semua orang tertawa, dan sisa ketegangan pun hilang. Saat Raka Pradipta dan Nadira Puspa berciuman, Kaila Anindya bertepuk tangan paling keras. Malam itu, setelah Kaila Anindya tertidur kelelahan, Raka Pradipta dan Nadira Puspa duduk di balkon memandang bintang. "Menurut kamu, Larissa Permata melihat kita?" tanya Nadira Puspa pelan. Raka Pradipta berpikir sejenak. "Saya rasa iya. Dan saya rasa dia bahagia." Nadira Puspa menatapnya. "Bagaimana kamu tahu?" Raka Pradipta menggenggam tangannya. "Karena Kaila Anindya bahagia. Itu yang paling dia inginkan."
Nadira Puspa tersenyum pelan. Anak kita, katanya lirih, masih terasa baru baginya. Raka Pradipta ikut tersenyum. Bagi saya juga. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, sampai Nadira Puspa bertanya pelan, kamu menyesal tidak, semua ini? Raka Pradipta berpikir dalam. Ia teringat Larissa Permata, rasa kehilangan, kesepian yang panjang, lalu teringat Nadira Puspa dan perubahan yang ia bawa, serta Kayla Anindya yang kini bahagia. Saya menyesal karena tidak sadar lebih cepat bahwa tidak apa-apa untuk melanjutkan hidup. Saya menyesal menyia-nyiakan waktu dalam rasa bersalah. Tapi menyesal karena kamu? Tidak pernah. Nadira Puspa menyandarkan kepala di bahunya. Saya juga tidak menyesal apapun. Dan memang benar. Semua luka, semua air mata, semua kesulitan, semuanya sepadan, karena pada akhirnya mereka menemukan satu sama lain, menemukan keluarga, menemukan rumah. Tahun-tahun berikutnya berjalan tenang. Kayla Anindya tumbuh dengan bahagia, bersekolah, punya teman, menjalani masa kecil yang normal. Ia masih sesekali berbicara tentang ibunya dengan rindu, tetapi tanpa luka yang dalam. Larissa Permata kini menjadi kenangan indah, bukan lagi luka terbuka. Raka Pradipta dan Nadira Puspa membangun kehidupan bersama, dengan segala tantangan dan kebahagiaan, menghadapi semuanya sebagai satu tim. Bahkan Sari Lestari akhirnya kembali berhubungan dengan mereka. Bertahun-tahun kemudian, saat ulang tahun Kayla Anindya, datang dengan ragu membawa hadiah di tangannya. Nadira Puspa melihat Sari Lestari lebih dulu dan langsung terdiam, tetapi Raka Pradipta menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Biarkan dia masuk. Kayla Anindya berhak mengenal bibinya. Sari Lestari mendekat perlahan. Saya tidak tahu apakah saya diterima di sini. Nadira Puspa melangkah maju. Kamu saudara dari Larissa Permata. Kamu akan selalu diterima. Sari Lestari menatapnya dengan mata penuh emosi. Saya dulu sangat jahat padamu. Saya mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Nadira Puspa menggeleng pelan. Kamu sedang terluka. Saya mengerti. Sari Lestari menghela napas gemetar. Saya masih mencintai adik saya. Saya akan selalu mencintainya. Saya juga, kata Raka Pradipta, mendekat. Tapi saya juga mencintai Nadira Puspa. Dan keduanya bisa ada bersamaan. Sari Lestari mengangguk sambil menghapus air mata. Saya tahu, saya butuh waktu untuk memahami itu. Tiba-tiba Kayla Anindya berlari mendekat, berhenti saat melihat sosok yang belum begitu ia kenal. Kamu Tante Sari Lestari, saudara dari ibu pertamaku? Sari Lestari berlutut di depannya. Iya, benar. Kayla Anindya memperhatikannya sebentar, lalu tersenyum polos. Seru. Sekarang aku punya 2 ibu dan 2 tante. Dengan kesederhanaan seorang anak, semua dinding yang tersisa runtuh. Pesta berlanjut, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raka Pradipta merasa semuanya benar-benar damai. Malam itu, setelah tamu pulang dan Kayla Anindya tertidur, Raka Pradipta menemukan Nadira Puspa di dapur sedang mencuci piring terakhir. Ia memeluknya dari belakang, menyandarkan dagu di bahunya. Kamu baik-baik saja? Nadira Puspa menoleh dan mencium pipinya. Aku baik, hanya lelah. Raka Pradipta memutar tubuhnya menghadap dirinya, menatap dalam matanya. Terima kasih. Nadira Puspa mengernyit. Untuk apa? Untuk semuanya. Karena kamu menyelamatkan anakku, menyelamatkan aku, membangun hidup ini bersama aku, dan tidak menyerah saat semuanya sulit. Nadira Puspa memegang wajahnya dengan lembut. Aku yang harus berterima kasih. Kamu memberiku keluarga, rumah, dan cinta. Seumur hidup aku merawat orang lain,
dan kamu orang pertama yang merawat aku. Mereka berciuman di dapur yang masih berantakan setelah pesta, dikelilingi piring kotor dan sisa kue, dan itu terasa sempurna. Karena cinta tidak membutuhkan tempat yang sempurna, hanya perlu menjadi nyata. Tahun-tahun berlalu. Kayla Anindya tumbuh dan pergi ke universitas, mempelajari psikologi anak, terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri. Ia ingin membantu anak-anak lain yang mengalami kehilangan, seperti dirinya dulu. Raka Pradipta dan Nadira Puspa menua bersama. Rambut mereka mulai memutih, garis usia muncul, tubuh tak lagi sama, tetapi cinta mereka justru semakin kuat. Mereka masih berbicara setiap malam sebelum tidur, masih tertawa bersama, masih saling memeluk saat hidup terasa berat. Ketika Kayla Anindya menikah bertahun-tahun kemudian, Nadira Puspa yang membantunya bersiap, menggenggam tangannya saat ia gugup, dan memeluknya sambil berbisik, "Aku sangat bangga padamu." Kayla Anindya menangis. "Aku tidak akan bisa tanpa kamu. Kamu menyelamatkanku, Ibu." Nadira Puspa menghapus air matanya dengan hati-hati. "Tidak, kita saling menyelamatkan." Dan itu benar. Dua jiwa yang pernah hancur menemukan kesembuhan bersama. Dalam upacara itu, Kayla Anindya menghormati kedua ibunya, Larissa Permata yang memberinya kehidupan dan cinta di awal, dan Nadira Puspa yang memberinya harapan saat semuanya terasa hilang. Tidak ada satupun mata yang kering di ruangan itu. Raka Pradipta duduk di barisan depan, air mata mengalir tanpa henti. Ia menoleh ke Nadira Puspa di sampingnya dan melihat bahwa dia juga menangis. Ia menggenggam tangan wanita itu erat. "Kita berhasil," bisiknya pelan. "Kita benar-benar berhasil." Nadira Puspa merasa tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya membalas genggaman itu dan mereka duduk di sana, menyaksikan putri mereka melangkah ke fase baru dalam hidupnya. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Raka Pradipta dan Nadira Puspa duduk di beranda seperti biasa. Itu sudah menjadi tradisi mereka. Tidak peduli seberapa lelah mereka selalu meluangkan waktu untuk duduk bersama dan hanya menikmati kebersamaan. "Kamu ingat hari pertama kita bertemu?" tanya Raka Pradipta tiba-tiba. Nadira Puspa tersenyum. "Bagaimana mungkin aku lupa? Aku sangat gugup. Kamu terlihat begitu serius, begitu tertutup. Aku pikir aku tidak akan bertahan seminggu pun di rumah itu. Dan aku pikir kamu hanya pengasuh lain yang akan menyerah pada Kayla Anindya." "Aku Raka Pradipta jujur. Aku salah." "Kita berdua salah tentang banyak hal," jawab Nadira Puspa lembut, "tapi kita belajar." Raka Pradipta menariknya lebih dekat, dan Nadira Puspa menyandarkan kepala di bahunya. Mereka tetap seperti itu, ditemani keheningan malam, suara samar kendaraan di kejauhan, dan angin lembut yang menggoyangkan pepohonan. "Raka, ya? Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu, apakah kamu akan mengubahnya?" Raka Pradipta merenung. Ia memikirkan semua pilihan, semua rasa sakit, dan semua kebahagiaan yang telah ia lalui. "Tidak," jawabnya akhirnya, "karena semua yang kita alami membawa kita ke sini. Dan disinilah tempat yang paling ingin aku berada." Nadira Puspa tersenyum di bahunya. "Aku juga." Mereka duduk di sana, dua jiwa yang selamat dari badai yang berbeda, yang akhirnya menemukan tempat berlabuh satu sama lain. Tidak ada lagi penilaian, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa bersalah, yang tersisa hanyalah cinta. Cinta sejati yang dibangun dari perjuangan, dari luka, dan dari harapan yang seimbang. Bukan seperti kisah dongeng, tetapi jauh lebih berharga karena nyata. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa beri suka agar aku tahu kamu menikmati konten seperti ini, berlangganan ke channel Cerita Keluarga Drama dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Serta tuliskan pendapatmu di kolom komentar karena itu sangat berarti.